Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan adorasi sebagai suatu doa kepada Tuhan yang melindungi kita. Kita kalau beradorasi, kita selalu punya permohonan-permohonan yang sangat pribadi atau juga doa-doa, permohonan yang dititipkan oleh keluarga atau kenalan atau teman, dan itu pantas-pantas kita doakan. Hal ini lanjutkan. Tetapi adorasi juga sebuah doa kepada Tuhan yang sebenarnya melindungi dan bahkan telah menyelamatkan kita. Saya tertarik kata-kata Santo Gregorius dari Nisa yang mengatakan tentang doa sebagai berikut. Oleh doa, kita berhasil tinggal bersama dengan Allah. Tetapi siapa yang bersama dengan Allah adalah jauh dari musuh. Doa adalah pendukung dan pelindung kesucian, pengendali kemarahan, pemenang dan penguasaan atas keangkuhan. Doa adalah pelindung keperawanan, penjaga kesetiaan dalam perkawinan, harapan untuk para penjaga, kelimpahan panen untuk para petani, keamanan bagi para pelaut. Kata-kata Santo Gregorius dari Nisa menunjukkan suatu makna doa yang sangat konkret, yang bahkan menyebut doa itu menjadi pelindung macam-macam hal. Pelindung kesucian, pelindung keperawanan, penjaga kesetiaan dalam perkawinan, harapan untuk para penjaga, kelimpahan panen para petani, keamanan bagi para pelaut. Kalau mungkin hari ini juga bisa kita lanjutkan dengan macam-macam situasi khusus. Dia pemberi rezeki, dia pemberi sahabat, dia pemberi jodoh untuk yang pengen punya jodoh, pemberi kesembuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Dapat dikembangkan sendiri. Tapi yang ingin saya perdalam dalam renungan adorasi ini, bukan pertama-tama sekedar memohon perlindungan bagi tujuan-tujuan konkret atau permohonan-permohonan konkret tadi. Tetapi adorasi adalah saat kita memandang Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus dengan seluruh korban salibnya. Korban salib Kristus adalah saat Tuhan Yesus dibunuh sebagai kurban di atas gunung Golgota. Dia sebagai anak domba yang dipersembahkan, yang darahnya itu menjadi pengampunan bagi dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa-dosa manusia saat itu, saat ini, tapi manusia sepanjang sejarah, bahkan seluruh bangsa. Bukan hanya yang Katolik, tapi seluruh Kristiani dan semua umat manusia. Dalam hal ini kita percaya dengan teguh. Nah, darahnya yang telah tertumpah di atas gunung Golgota dalam korban salib itu berarti adalah kemenangan atas dosa, atas maut. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh rahmat penebusan tersebut, dan Kristus telah menyelamatkannya dari maut dan dosa, sehingga intinya orang hidup dalam pendamaian dengan Allah. Rahmat pendamaian, rahmat penebusan atas dosa yang dihadirkan dalam perayaan Ekaristi dan kini dalam rupa roti suci kita pandang dan kita bersujud kepadanya dalam adorasi, itu kini kita alami secara pribadi dalam doa adorasi. Maka adorasi sebagai doa kepada Tuhan yang melindungi kita, tekanannya bahwa Tuhan sudah
membebaskan kita. Tuhan sudah melindungi kita dari apa yang paling berbahaya dalam hidup. Namanya kematian kekal atau maut atau dosa yang memisahkan kita dari Allah. Adorasi memastikan bahwa kita sedang berhadapan dengan peristiwa keselamatan melalui Tuhan Yesus yang sudah terjadi. Dan kita mengamini dengan sembah sujud itu. Sehingga segala hal konkret, hal-hal harian yang memang menjadi masalah kita tidak lagi menjadi sesuatu yang mencengkeram. Seolah-olah itu menjadi eksistensi pokok atau keberadaan pokok atau identitas kita. Karena identitas kita yang paling agung, paling teguh yaitu sebagai anak-anak Allah, kita telah dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari maut, dan kita telah hidup bersama Tuhan. Kita hidup bersama Allah Bapa berkat pengorbanan Kristus, dan kita terima karena kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Maka adorasi sebenarnya akhirnya mengajar kita untuk tidak sekedar prihatin atau khawatir dengan hal-hal yang konkret. Sebab terus terang saja kalau kita hanya mohon kesembuhan dalam adorasi, kita barangkali diberi kesembuhan itu, tapi suatu saat kita juga akan sakit lagi. Apalagi kalau kita tidak hati-hati dalam pola makan, pola hidup, pola tidur. Permohonan-permohonan konkret itu tetap kita mohonkan dan Tuhan juga menganugerahkan. Tapi ada hal yang paling mendasar yang selalu sudah saya katakan tadi, yaitu keselamatan, pendamaian bersama Allah, terbebasnya dari maut dan dosa, melalui rahmat pengampunan dan penebusan Kristus yang telah Ia jalankan dalam peristiwa salib 2000 tahun yang lalu, dan kini dihadirkan dalam perayaan Ekaristi, dan dalam adorasi itu kita adep, kita sembah sujud di hadapannya dalam rupa roti suci. Lanjutkan adorasi Anda dengan tetap yakin bahwa hal yang paling pokok sudah dianugerahkan, yaitu keselamatan, dan yang lain-lain adalah hal-hal konkret yang akan Tuhan tambahkan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Selamat siang Ibu Bapa dan saudari-saudara sekalian yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Para devosan kerahiman yang sudah sekian lama setia mengikuti acara ibadat kerahiman ilahi di live streaming Adorasi Abadi Puspita, kami beritahukan bahwa pada bulan Agustus ini kami mau mengajak Anda sekalian bergabung dengan acara yang kami khususkan buat negara dan bangsa Indonesia berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Oleh karena itu, marilah, ajaklah saudara-saudara, teman-teman Anda ikut menyediakan waktu untuk berdoa dan mempersembahkan silih dengan satu intensi, wujud yang utama, mempersembahkan bangsa dan negara Indonesia bersama pimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo agar dapat melewati masa-masa sulit saat ini di kala ada pandemi virus COVID maupun tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi, sehingga kami berusaha memohon kepada Yesus Sang Kerahiman Ilahi agar mencurahkan kerahimannya bagi bangsa dan negara kita.
Untuk itu, sangat diperlukan partisipasi Anda. Marilah saudari-saudaraku, kita mau berdoa ibadat kerahiman ilahi setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore dengan 9 hari sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 8 sampai 16 Agustus, dan ditutup pada hari H tanggal 17 Agustus yang akan datang. Berarti 10 hari. Dan untuk itu kami berterima kasih dan bersyukur kali ini kami berkolaborasi bersama komunitas Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya yang diketuai oleh Bapak Rubianto. Terima kasih Pak Rubi untuk partisipasinya, dan juga nanti akan dipimpin oleh PDKI paroki setiap hari, PDKI yang berlainan. Untuk itu kami sangat menghargai partisipasi Anda dalam memimpin ibadat kerahiman ilahi ini. Marilah kita yakin doa dan silih kita pasti akan berbuah bagi keselamatan kita semua yang berada di negara Indonesia, yang memberi kita kesempatan untuk beribadah dengan leluasa dan bebas ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita persembahkan doa-doa kita ini dengan penuh keyakinan dan cinta akan rahmat kerahiman ilahi yang dicurahkan Tuhan Yesus nantinya buat negara dan bangsa kita. Selamat bergabung dalam ibadat khusus kerahiman ilahi ini tanggal 8 sampai 17 Agustus jam 3 sampai jam 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya Rubianto, Ketua PDKI Keuskupan Surabaya, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Rahim, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita, bangsa dan warga Indonesia, boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam situasi pandemik COVID-19, kita tetap patut bersyukur dan berterima kasih atas rahmat, bimbingan, dan kesehatan yang kita miliki bersama sampai dengan saat ini. Kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok kategorial Puspita yang telah mengajak kami berkolaborasi untuk melakukan doa jam kerahiman serta ibadat kerahiman ilahi dalam menyambut dan menyongsong kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para romo, para imam yang telah mendukung kegiatan acara ibadat ini, serta tak lupa kami sampaikan kepada semua para devosan kerahiman ilahi, paroki-paroki yang juga ambil bagian dalam acara ibadat kerahiman ilahi ini. Sungguh, ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, dan kami sungguh sangat dapat bersyukur serta mewartakan kerahiman ilahi ini melalui media bersama teman-teman dari kelompok kategorial Puspita. Selamat dan profisiat
untuk acara bersama ini, dan harapan ke depan kita masih bisa tetap berkolaborasi untuk acara-acara doa serta syukur yang lain melalui kelompok-kelompok kategorial yang ada di Keuskupan Surabaya ini. Sekali lagi, kami atas nama Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya berterima kasih untuk semuanya yang boleh kami lalui hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Santa Faustina. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada sore hari ini, kami dari PDKI Santo Cornelius Madiun akan mengadakan ibadat kerahiman ilahi hari kelima, menyambut 75 tahun Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sabda Yesus kepada Suster Faustina. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa, dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Buku Harian Faustina nomor 1320. Putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini, asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel bareng sejenak, dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau, karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Buku Harian Faustina nomor 1570. Kita buka ibadat kerahiman ilahi ini dengan lagu pembukaan Yesus Kau Andalan. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku.
Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam buku harian Santa Faustina, tepatnya nomor 1320, Yesus berpesan pada Santa Faustina agar kita pada pukul 15 dapat berhenti sejenak dari segala aktivitas untuk masuk dalam kerahimannya dengan mengenang akan penderitaan, sengsara, dan wafatnya. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Maka marilah kita bersama pada saat dan dalam jam kerahiman ini memohon rahmat kerahimannya bagi kita masing-masing, keluarga, sesama, para imam, biarawan-biarawati, pemimpin pemerintahan, dan teristimewa bangsa dan negara kita tercinta Indonesia yang akan memasuki ulang tahunnya ke-75 tahun. Semoga bangsa ini dan kita semua bebas dari segala wabah, terutama pandemi COVID-19, dan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan baik dan semua kembali menjadi normal, serta bangsa dan negara Indonesia ini semakin diberkati dengan kedamaian, kerukunan, juga kesejahteraan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita 2 jam kerahiman bersama-sama. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkaulah andalanku. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan wujud pribadi dan lebih-lebih mendoakan bangsa dan negara Indonesia kita dari segala mara bahaya. Mari kita lanjutkan dengan doa jalan salib singkat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sesuai dengan pesan-Mu kepada Santa Faustina, aku ingin mengadakan jalan salib pada jam Engkau wafat di salib. Izinkanlah aku masuk ke dalam misteri sengsara-Mu, bukti kerahiman-Mu. Bunda Maria, jadilah penuntunku selama doa ini. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus, ajarilah aku tidak menghakimi siapa saja sesuai dengan amanat-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kedua.
Yesus memanggul salib. Yesus, ajarilah aku memandang salib dari sudut kerahiman Allah dan memikulnya dengan kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yesus, ajarilah aku bertobat setiap hari, bangun kembali dari dosa, serta menjadi manusia yang baik. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan bundanya. Yesus, ajarilah aku menjalani hidup di bumi ini bersamamu dan bersama bundamu yang tercinta. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus, ajarilah aku menerima kehendak Allah, termasuk yang tidak kupahami sekalipun. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keenam. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Yesus, ajarilah aku melihat kebutuhan orang lain, katakan cinta diriku, serta ketidakpedulianku. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus, ajarilah aku menyesali dosaku dan berilah kekuatan baru untuk memeranginya selalu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-8. Yesus ditangisi para perempuan Yerusalem. Yesus, ajarilah aku cara memanfaatkan waktuku di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus, ajarilah aku memandang sengsara dan dukamu sebagai sumber rahmat bagi seluruh dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus, ajarilah aku hidup murni. Ampunilah segala dosaku, agar kelak aku boleh memandang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Yesus, ajarilah aku bersikap seperti Engkau yang rela mengampuni orang yang memangku tubuhmu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Yesus, ajarilah aku selalu menyerahkan diriku kepadamu.
khususnya di saat ajalku tiba. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Yesus, ajarilah aku kasih sejati, agar aku pantas kelak dirangkul olehmu dan dipeluk oleh bundamu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Yesus, ajarilah aku melekat kepadamu begitu rupa, sehingga hidup dan matiku seluruhnya bagimu saja. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Yesus Juru Selamat, terima kasih atas semua rahmat yang Engkau limpahkan kepadaku lewat jalan salib ini. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah dunia. Bunda Maria, doakanlah aku yang berdosa. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama menyesali atas segala dosa kita dengan doa tobat bersama-sama. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami, orang berdosa ini, dan pada mereka yang kami doakan saat ini, juga khususnya bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia yang akan memasuki usianya ke-75 tahun. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi kami semua, serta bangsa dan negara Indonesia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi dimanapun berada, kita semua patut bersyukur bahwa pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan ibadat kerahiman ilahi hari kelima Keuskupan Surabaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini sungguh indah yang patut kita renungkan bersama-sama sebagai seorang devosan. Ada kalimat-kalimat yang indah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kalimat yang pertama adalah, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalimat ini adalah kalimat perintah, kalimat aktif yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat ini berlaku untuk siapapun, tidak hanya sekedar berlaku untuk devosan kerahiman ilahi, bagi siapapun yang sedang mengalami dosa. Berbicara kalimat ini menyangkut tentang dosa. Hanya orang yang berani bertobat dan mampu mengakui kesalahan mendapat pengampunan dari Allah, Sang Sumber Kerahiman. Hal ini adalah tidak mudah bagi setiap orang. Oleh karena itu, Yesus menyampaikan sabdanya kepada kita sore hari ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah, ini bermakna bahwa kalau kita ingin kembali bertobat, harus membutuhkan orang lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mau mengingatkan kita, mau menyadarkan kita supaya tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. Dan sebaliknya, manakala kita melihat ada saudara kita yang berbuat salah, pertama-tama tujuan kita bukan mengadili yang bersalah, tetapi kita mau mengajak saudara kita kembali dalam kesatuan persaudaraan kasih kita sebagai anak-anak Allah, bahwa kita adalah orang berdosa. Dan Yesus sendiri kepada Faustina, dia mengatakan, jangan takut menghampiri aku, nyala kerahiman sedang membakar aku. Aku ingin mencurahkannya atas jiwa-jiwa itu. Ini tertulis dalam buku harian Faustina nomor 50. Ini adalah janji. Yesus tidak mungkin meninggalkan bagi kita orang-orang berdosa ini. Maka saya mau mengajak, mari kita jangan takut, terus menghampiri Yesus, datang kepadanya. Sore hari ini, para devosan kerahiman ilahi juga patut bersyukur bahwa Anda dan saya telah ditarik oleh Yesus dalam lukisan atau gambar ini. Yakin atau tidak,
Saya akan menjawab, saya yakin. Ini pesan Yesus. Sudah banyak jiwa yang ditarik kepada kasihku lewat gambar ini, karya ini. Kerahimanku bekerja di dalam jiwa-jiwa. Dalam buku Harian Faustina nomor 1376. Kisah nyata yang saya alami. Saya sungguh merasakan ditarik oleh Yesus lewat lukisan ini. Awal mulanya saya hanya berdoa secara pribadi, doa kerahiman, doa jam kerahiman, doa koronka secara pribadi bersama keluarga sudah bertahun-tahun. Tapi saya ditarik supaya ikut bergabung dalam paguyuban devosi kerahiman ilahi di Paroki Santo Cornelius Madiun. Kehadiran saya bukan kemauan diri saya, tetapi karena ditarik daya pikat yang luar biasa dari lukisan gambar kerahiman ilahi. Juga devosan kerahiman ilahi menghormati kerahimanku, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Buktinya apa? Buktinya adalah kita telah dengan setia menjalankan tugas kita dengan baik. Selalu setia mengadakan doa jam kerahiman pada pukul 13. Setia mengadakan doa koronka dimanapun berada, dengan siapapun, kapan waktunya, terserah. Kita setia mengadakan adorasi kerahiman setiap hari Senin dan hari Jumat jam 3. Kita juga 1 bulan sekali devosan kerahiman berkumpul untuk mengadakan ibadat kerahiman. Ini menunjukkan bahwa kita selalu menghormati kerahiman Yesus itu sendiri. Maka Yesus berpesan, anakku, aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati kerahimanku tidak akan binasa. Aku sendiri akan membelanya, bagikan kemuliaanku sendiri. Buku Harian Faustina nomor 48. Oleh karena itu, para devosan dimanapun berada, mari kita tingkatkan semangat iman kita menghormati kerahiman dengan sungguh-sungguh. Kalimat yang kedua dalam bacaan hari ini. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksud dari kalimat ini adalah sepanjang dalam hidup kita masing-masing, kita hendaknya supaya melakukan perbuatan-perbuatan baik, berbelas kasih, bela rasa terhadap sesama, seperti yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada Suster Faustina. Buku Harian Faustina nomor 742. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasih kepada sesama, yakni 1. Perbuatan, 2. Perkataan, 3. Doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih. Inilah pesan Yesus, dan sebagai devosan wajib menghayati dan mengamalkan. Saudara-saudara, ingatlah, hidup kita hanyalah sementara. Jangan sombong karena Anda kaya dan kedudukan. Jangan minder karena Anda hanyalah miskin dan hina. Bukankah kita semua ini adalah tamu? Dan semua milik yang kita punyai saat ini hanyalah pinjaman. Tetaplah percaya diri, seberapapun kekurangan kita, karena kita hadir tidak membawa apa-apa, dan juga kita akan kembali tidak membawa apa-apa. Yang akan kita bawa hanyalah pahala kebaikan atau dosa kejahatan yang kita bawa. Ketika kita datang ditemani tangis,
ketika kembali pun ditemani tangis. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan apapun dan berusahalah berbuat kebaikan untuk siapa saja. Saudara-saudariku yang terkasih, kalimat yang ketiga dalam bacaan sore hari ini. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Inilah janji Yesus, kita diminta 2 dari 3 orang di dunia ini. Jangan di dunia ini, di Madiun saja, pengurusnya saja, 2 dari pengurusnya sudah minta sesuatu kepada Yesus, pasti Yesus akan menjawab, mengabulkan segala doa-doa kita. Saya terkesan dengan PTK Santo Cornelius Madiun dalam masa COVID-19 ini. Kelompok-kelompok doa menulis, mengarang doa-doa dan diserukan doa bersama-sama. Tetapi di PTK Santo Cornelius Madiun, lewat Ibu Ketua PTK-nya, PDKI Santo Cornelius, men-sharekan, mengajak para devosan di Paroki Santo Cornelius Madiun setiap jam 9 malam bersama-sama melaksanakan doa Koronka di rumah masing-masing. Tujuannya adalah untuk terhindar dari virus corona ini. Dan apa yang terjadi, para saudara-saudara yang terkasih, doa manjur. Sampai detik ini, sampai saat ini, tidak seorang pun dari devosan di Paroki Santo Cornelius Madiun tidak ada yang reaktif COVID-19. Doa merupakan senjata untuk menangkal berbagai kesulitan yang kita tidak bisa mengatasi. Kita serahkan, kita pasrahkan kepadanya. Ini ciri orang beriman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, devosan kerahiman ilahi yang dikasih Tuhan, negara Indonesia saat ini masih berjuang melawan virus corona, dan kita sebagai warga negara wajib mendukung dan ikut ambil bagian dalam usaha pemerintah ini agar negara kita terhindar dari COVID-19 dan kita kembali hidup dalam suasana yang tenang, damai. Dengan demikian, kita dapat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai kemampuan kita masing-masing. Semangat para pejuang dalam berjuang untuk merebut kembali kemerdekaan dari penjajah menjadi inspirasi bagi kita untuk ikut berjuang dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Saya terkesan dan sebagai seorang devosan kerahiman pasti yakin bahwa setiap kali kita mengucapkan Yesus, Engkaulah andalanku, kalimat ini sungguh menggelorakan niat, menggelorakan iman kita semuanya, sehingga menambah kekuatan, menambahkan spirit, menambahkan semangat baru dalam aktivitas kita selanjutnya. Saya yakin dan percaya. Dan pada sore hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk terus berjuang. Berjuang untuk melawan dosa, berjuang untuk terus mengadakan amal kasih kepada sesama kita, berjuang untuk terus tekun berdoa kepada Yesus Sang Guru kerahiman kita. Sehingga demikian segala kesulitan, segala harapan, segala permohonan kita sungguh mendapat berkat. Dan ini sudah dirasakan hasilnya oleh para devosan kerahiman lain dalam mendoakan 2 jam kerahiman dan 2 Koronka setiap hari dengan tekun. Semoga melalui ibadat kerahiman pada sore hari ini mau memberikan semangat kepada kita sekalian untuk terus meningkatkan rasa keimanan kita kepada Yesus sebagai sumber kerahiman kita,
dan kita berkiblat pada pesan-pesan Yesus kepada Suster Faustina yang ada dalam buku harian Faustina dari nomor 1 sampai dengan nomor 1825. Inilah kiblat kita, dasar kita untuk merenungkan dan melaksanakan semua ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat Allah selalu menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, marilah kita doa kurunkan kerahiman ilahi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Doa umat. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman itu sendiri. Kami mempersembahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan belas kasih kerahiman-Mu. Sertai dan lindungi kami sebagai warga bangsa Indonesia, jauh dari segala musibah pandemi dan perpecahan. Tetapi sebaliknya, berikanlah rahmat kerukunan, kedamaian, serta kesejahteraan. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi. Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan lembut mata-Mu, serta rengkuhlah kami dalam belas kasih-Mu, agar kami senantiasa selalu merasa aman, tentram, dan nyaman, hidup selaras rukun, dan saling menghormati di bumi Indonesia yang beragam akan suku, golongan, dan agama ini. Sertai para pemimpin negara kami dengan rahmat kebijaksanaan dalam membawa Indonesia semakin baik dan berkembang. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi. Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, Uskup kami, Monsinyur Vincentius Sutikno Wicaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, Romo Diosis Antonius Padua Dwi Joko, dan semua para imam, biarawan, dan biarawati. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi. Engkaulah andalanku. Bapa yang penuh rahmat, kami berdoa untuk segenap devosan kerahiman di paroki kami tercinta Santo Cornelius Madiun. Semoga semakin semangat dalam mendaraskan doa koronka dan jam kerahiman, sehingga kehadiran kami di tengah-tengah umat sungguh mewartakan kabar sukacita dan menghadirkan kerahiman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi. Engkaulah andalanku. Marilah kita berdoa untuk kepentingan kita masing-masing. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi. Engkaulah andalanku.
Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang sudah dilahirkan kembali dalam sakramen baptis. Terimalah dan ampuni kami, janganlah perhitungkanlah dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kepercayaan kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan pada sore hari ini mendatangkan berkat berlimpah atas negara dan bangsa kita tercinta, atas seluruh devosan Kerahiman Ilahi di Keuskupan Surabaya, sehingga kita mampu dan dapat menjalankan misi pewartaan ini di tengah-tengah kehidupan kita, dan semoga kita sekalian selalu mendapat berkat berlimpah dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadat kerahiman kita sore ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu Santa Faustina. Santa Faustina, kau pilihan Tuhan, rasul kerahimannya, pendoa yang setia. Doakanlah kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah andalan manusia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia. Dan
Sahabat kerahiman, sebelum kita masuk dalam keheningan batin dan kesendirian bersama Yesus yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus, mari terlebih dahulu kita merenungkan kebaikan Allah yang tak terhingga dalam menciptakan umat manusia. Ya Allah, dalam kerahiman-Mu, Engkau berkenan menciptakan manusia dari kehampaan, dan dengan murah hati Engkau telah memberikan kepadanya kodrat serta rahmat. Tetapi penciptaan itu tampak terlalu kecil untuk kebaikan-Mu yang tak terbatas. Dalam kerahiman-Mu, oh Tuhan, Engkau memberi kami kehidupan abadi. Engkau menerima kami dalam kebahagiaan-Mu yang abadi dan mengikut sertakan kami dalam kehidupan batin-Mu. Dan Engkau melakukan semua ini melulu karena kerahiman-Mu. Engkau melimpahkan anugerah rahmat-Mu atas kami hanya karena Engkau baik dan penuh cinta. Untuk menjadi bahagia, Engkau sama sekali tidak membutuhkan kami, tetapi Engkau, oh Tuhan, ingin membagikan kebahagiaan-Mu sendiri kepada kami. Tetapi kami manusia tidak tahan uji. Mestinya Engkau dapat menghukum manusia seperti para malaikat dengan penolakan kekal. Tetapi di sini tampaklah kerahiman-Mu dan lubuk hati-Mu sendiri tergerak oleh iba yang besar, sehingga Engkau berjanji untuk memulihkan keselamatan kami. Karena lubuk kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau tidak menghukum kami sebagaimana mestinya. Semoga kerahiman-Mu dimuliakan, oh Tuhan. Kami akan memujinya sepanjang segala abad. Para malaikat pun terpesona menyaksikan besarnya kerahiman yang Engkau tunjukkan kepada umat manusia. Semoga Engkau disembah, oh Allah kami yang Maha Rahim, oh Tuhan dan Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan kerendahan hati yang mendalam, kami memuji Engkau sambil membenamkan diri dalam samudera kealahan-Mu.